bikin apa Bu kali ini? Tadi kata kamu mau HRD. Iya HRD. Itu apa itu? Apa itu? Ini kayak rencana apa gitu? Bajunya ini. Oh dari sononya. Bu Seka berkarir udah dari kapan Bu? Udah 2001. 2001. Wow, 2001. 10 tahun, 12 tahun ya? Iya, ini mulai belum sih? Udah. Ini kan emang nggak ada pembukaannya. Nggak usah, kita ngobrol aja. Pembukaan dulu dong. Harus ada pembukaan, namanya ada pembukaan. Kita udah lama nggak ketemu gitu. Halo teman-teman. Konten ini kita berdua saja. Yang mau jadi tamu boleh, yang mau sharing, bagi peluang buat teman-teman di di luaran sana yang sedang mencari pekerjaan, mencari peluang lain dan lain sebagainya, boleh buat menghubungi kami untuk kita ajak ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Message di kolom komentar. Atau di email di email profile YouTube saya. goinvest8@gmail.com. Kali ini kita ngobrol-ngobrol ringan aja karena kebetulan mungkin banyak yang tertarik juga dengan profesi sebagai HRD, teman-teman. Profesi HRD juga pasti banyak diminati tentunya kan, apalagi HRD itu kan HR, Human Resources. HR itu apa Bu? HR itu ya banyak sih lingkupnya, jadi dia mengenai humannya juga, pekerjaannya juga. Jadi sebenarnya banyak yang mesti dipelajarin. Jadi misalnya dia HR di perusahaan sekuritas misalnya, jadi dia harus mengetahui profesi, minimal tahu secara garis besar pekerjaan staff di situ. Jadi dia harus nggak banyak tahu banyak dalam, tapi minimal mengetahui pekerjaannya. Jadi tahu lah, bisa mengerti yang dibutuhkannya apa, terus keperluannya apa, terus misalnya dia kerjanya seperti ini loh gitu, jadi juga harus ngerti. Itu pun berlaku untuk mungkin semua perusahaan. Misalnya di perusahaannya dia e-commerce, dia harus tahu pekerjaan divisi-divisi, terus pekerjaannya apa. Jadi tidak hanya semerta-merta HR di mana terus dia nggak tahu pekerjaan apa aja yang di situ tuh, kalau bisa jangan gitu. Jadi dia minimal mendalami lah secara luar aja pekerjaannya gitu. Jadi mungkin kalau mau menjadi HRD itu minimal harus memahami lingkup kerjanya tuh apa ya? Ya. Karena kan mengurusi people, banyak orang, ya, karyawan, banyak gitu. orang, banyak karakter yang berbeda-beda, terus ketemu orang juga pasti beda-beda, dan itu butuh waktu sih untuk belajar. Jadi nggak merta-merta baru ini, kayaknya orangnya gitu deh, gitu nggak bisa. Kita mesti lama-lama belajar dan tahu sih, asal mau. Betul. Jadi kita itu dulu pernah sekantor teman-teman di salah satu perusahaan. Jadi beliau HRD, saya di branch koordinator. Jadi yang kita ada tandem di situ gitu. Karena di cabang juga kan ada karyawan, ada banyak hal yang kita harus kerjasama dengan HRD. Jadi kayak evaluasi tenaga pemasaran, evaluasi karyawan. Kita kerjasama dengan Bu Seka mengenai ke human resources-an ya Bu ya. Nah, seberapa besar sih Bu peluang menjadi HRD di perusahaan sekuritas ya? Nah, sebenarnya HR itu biasanya dari kuliahnya psikolog. Jujur aku juga bukan kuliah psikolog gitu kan. Dan aku humas, jadi emang tiba-tiba adalah nyemplung ke HR tiba-tiba. Itu kok ada perjalanannya cukup jauh lah gitu. Jadi kalau emang kalian mau ya sebenarnya lingkup kerjanya banyak dan orangnya sedikit yang mengerti. Nah, kalau emang kalian mau ya kita mulainya bukan langsung jadi HR, mungkin jadi apa dulu, terus lama-lama mungkin ada kesempatan. Saya mau coba gitu ngomong ke HR-nya atau apa. Jadi awalnya emang tingkatannya mesti banyak sih yang dipelajari dan butuh waktu. Jadi nggak bisa semerta-merta langsung bisa, enggak. Karena HR itu bukan hanya orangnya, tapi kita kan ada ngurus asuransinya, BPJS-nya, atau apanya, atau misalnya dia perlu apa ya kita harus urus gitu. Oke, nah pendidikan buat menjadi HR itu pendidikan formalnya itu harus apa Bu? Sebenarnya pendidikan dasarnya formalnya itu sebenarnya yang benar-benar itu ada psikolog.
Oh, psikolog ya? Psikologi itu kebanyakan orang Oh. HR dari situ. Cuman nggak menutup kemungkinan dari cara mungkin ujung-ujung sih kadang-kadang ada orang yang kecemplung. Nah, Contohnya tergantung. Puseka. Nah, gitu. kecemplungnya itu tergantung dia kecemplungnya dalam arti tiba-tiba disuruh di sana. Nah, dia bisa nggak ngikutinnya dan dia bisa nggak menseriusinya itu doang. Oke. Dan Karena- beradaptasi dengan Iya, lingkungan dan karena kan pekerjaannya ya. Agak susah ya mencari HR yang disukai karyawan ya, gitu kan. Rata-rata ada aja yang nggak suka ya. Ya, itulah. Jadi, Itu teman-teman. tetap yang penting niat kita baik itu aja sih. Gitu. Jadi background atau latar belakang pendidikan itu sebenarnya memang harus psikolog, tapi dalam dunia kerja itu kembali lagi sama kemampuan kita beradaptasi dan mengabsorb semua ilmu terhadap bidang atau fungsi kerja itu sendiri. Kalau ternyata memang backgroundnya bukan psikolog tapi bisa menguasai ilmu dan kekaryawanan dan lain sebagainya terkait human resources, pasti teman-teman juga bisa gitu. Dan saya rasa HR itu banyak kok peluang kerjanya gitu. Iya, peluang kerjanya banyak, dan dalam satu sekuritas juga rata-rata tidak hanya satu HR, biasanya minimal dua ya. Minimal dua ada. Minimal dua. Mungkin sekuritas kecil sama sekuritas besar itu bedanya aja. Gitu. Sekuritas besar biasanya lebih banyak lagi. Dan mereka biasanya sub-subnya sendiri. Oh, untuk hiring ini, untuk yang ini ngurus BPJS dan sebagainya si ini. Atau bisa semua. Kalau misalnya sekuritas kecil itu pasti yang harus bisa semua. Gitu. Tapi dengan kamu bisa semua, banyak yang bisa dipelajarin sih. Iya, gitu. iya, Ilmunya sebenarnya banyak dan berkembang. Karena kan kita mempelajari orang tuh nggak hanya itu aja. Pasti orang itu kita ketemu banyak orang yang tipenya begini, tipenya begini, tipenya begini gitu. Jadi sebenarnya belajarnya tetap terus sih. Tetap terus ya. Dan kan kayak perkembangannya BPJS ada peraturan ini, inu kita mesti ngikutin iya. kan. Apalagi terbaru sekarang ya yang subsidi apa tuh? BSU. BSU. Iya, itu subsidi dari pemerintah. Dari pemerintah. Itu minimal gaji maksimal gaji berapa dapat subsidi itu? Minimal gajinya UMR di tempat wilayahnya masing-masing. UMR misalnya di Jakarta 4,7 ya. 4,7 atau di mana misalnya di Jawa Barat berapa, dan UMR dari masing-masing tempat mereka bekerja. Itu dapat 600.000. 600.000. Dan karyawan itu harus minta referensi dari HRD atau HRD yang memproses? HRD yang memproses. Oh gitu. Jadi misalnya mungkin teman-teman kerja di salah satu perusahaan ya. Iya. Harus karyawan tetap nggak? Biasanya tergantung, dia sudah didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Oh, yang penting sudah didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan, kemudian dibayarin perusahaan. Iya. Oh, ada namanya dari biasanya dari BPJS Ketenagakerjaan akan kirimkan nama-nama ini, terus nama teleponnya, nanti diminta data-data lengkapnya lagi. Jadi kayak pengkinian data lah. Otomatis perusahaan itu memproses itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau cross check apakah saya dapat apa enggak, nah itu bisa tanyakan ke HRD masing-masing ya. HRD masing-masing. Dan perusahaannya juga nggak terbatas perusahaan apa, semua company semua company yang ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan. Oh, semua perusahaan yang ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau teman-teman kerja di sebuah perusahaan, BPJS-nya di cover perusahaan itu ya, yang gajinya di bawah UMR masing-masing wilayah. Sampai kapan sih Bu program? Sampai akhir September ini. Jadi cuma 2 bulan? Bukan, enggak. Input datanya tuh sampai akhir September ini. Nah, pembagiannya mereka akan pasti dibagi lah masing-masing. Tapi datanya itu harus masuk sebelum akhir bulan ini. Akhir bulan September. Akhir bulan September. Iya. Itu subsidinya nyampe berapa lama? Sekali doang. Sekali dapat doang. Oh, 600.000 doang? Iya. Kirain berapa bulan? Enggak. Oh gitu. Jadi sebenarnya kan ini subsidi untuk yang si kenaikan BBM itu. Oh, subsidi kenaikan. Nah, dia akan memberikan subsidi itu kebetulan kepada yang BPJS Ketenagakerjaan sebagai apresiasi bahwa setiap perusahaan mengikutkan pekerjanya untuk ngikut BPJS Ketenagakerjaan. Jadi seperti itu. Kan karena kayak bantuan itu kan banyak, ada BSU, BLT dan lain sebagainya, dan biasa. Dan kalau menurut keterangannya dari si BPJS, kalau udah dapat BLT tidak akan dapat BSU. Karena kan KTP-nya ngeling ya. Gitu. Jadi salah satu aja boleh diklaim. Nah, itu juga bukan HRD-nya yang bisa menentukan. Nanti yang menentukan di akhir adalah si orang BPJS Ketenagakerjaan.
Jadi misalnya mengajukan ternyata tidak disetujui. Oh, jadi belum tentu disetujui walaupun ya itu nanti yang menentukan di disnakernya. oh gitu. Jadi kalau misalnya nggak dapet ya jangan diomelin HRD-nya. Yang penting HRD-nya sudah memasukkan datanya. Nah itu keputusan terakhir adalah dari si kementeriannya gitu. Semangat teman-teman ya. Ada yang mau disampaikan nggak Bu? Kalau kita ingin kerja di perusahaan sekuritas sebagai HRD? Kalau pingin sekuritas di bagian HRD harus memulainya mungkin dari yang mengerti sekuritas itu seperti apa gitu. Nah kalian juga misalnya dipanggil oleh misalnya interview, mau tahu misalnya contoh misalnya kalian dipanggil oleh perusahaan tertentu untuk jadi apa, itu juga harus tahu minimal perusahaannya seperti apa, perusahaannya ada di mana, karena kan semua kan bisa diakses di Google ya Bu ya. Iya. Terus yang kamu mau apa lamar tuh posisinya apa, jangan sampai ada pertanyaan ya misalnya Bu saya interviewnya di mana, minta Sherlock, ya bukan masalah ini, tapi kan kalian dengan biasanya misalnya Bu oh ya oke saya akan datang menurut alamatnya ini nih, itu akan ada poin plus Bu ya kan, dibanding kamu nanya gitu kan. Okay. Ya kan? Kalau dengan misalnya saya di perusahaan A, Bu saya udah lihat nih di perusahaan A alamatnya ini, oh berarti ini orang ada keinginan gitu kan, ingin tahu apa background perusahaannya, terus atau misalnya contoh misalkan dia di hire-nya untuk jadi dealer, nanti kan pasti tanya kamu udah misalnya pengalaman belum, oke menurut kamu dealer seperti apa, oh saya nggak tahu Bu, ya agak susah ya. Iya. Jadi hal-hal kecil yang effort karyawan itu, calon karyawan itu yang pertama kali dinilai gitu kan ya. Iya, dia effortnya. Terus dia bilang, oh saya sih misalnya ada pertanyaan, menurut kamu dealer seperti itu? Saya sih mungkin belum pengalaman Bu, tapi menurut saya dealer tuh seperti ini. Mungkin bisa dikoreksi bila salah atau seperti itu ya kan. Itu kan lebih enak. Dan misalnya dibanding kita cuma, aduh saya nggak tahu Bu, nah, gitu kan dia juga, kok nih orang kan dipanggil gitu kan, dengan dipanggil aja tuh kan sebenarnya poin plus dari si orangnya itu untuk, oh gue kepilih nih di antara beberapa orang gitu. Tapi di saat dia tidak ada effortnya tuh agak susah ya, maksudnya. Ya benar. Kok dia nggak ada effortnya, sedangkan kita udah panggil itu mungkin dari beberapa orang yang kirim CV atau kirim apa, kita pasti lihat kan. Iya. Gede nggak sih Bu gaji HRD Bu? Untuk staff deh Bu, staff. Ya kalau staff kalau emang baru memulai ya pasti UMR lah, karena kan dia belum bisa ya. Karena kan semuanya juga banyak yang harus diurus ya kan, dia mesti banyak belajar, dia mesti ngajarin, dan ilmunya juga ya lumayan rumit sih gitu kan, dari sisi pajak atau dari sisi BPJS Tenagakerjaan, BPJS Kesehatan, asuransi dan lain sebagainya. Emang semuanya itu by proses gitu. Jadi tapi dari gaji tertinggi itu ya nggak, lebih kepada nggak ada sih pengalaman aja, dia pasti bisa lah kalau emang bisa mengikutinya, terus pindah mana cari punya pengalaman baru, mungkin itu akan lebih mungkin startnya UMR untuk fresh graduate ya. Kalau misal tiap perusahaan beda-beda, tergantung mau fresh graduate pun kalau perusahaannya misalnya memberikan lebih, ya itu menjadi rezeki teman-teman karena tidak mematok harus UMK atau UMR gitu. Nah mungkin beda lagi yang udah pengalaman, itu berdasarkan portfolio teman-teman HRD yang udah punya pengalaman. Dan kan beda-beda record juga, ya, biasanya kan dunianya kecil ya. Kalau memang satu yang dijaga tuh track record sih, lebih enak. Jadi dimanapun kerja atau jadi apapun track record penting. Jadi begitu udah misalnya nggak bagus sekali itu agak susah ya, karena misalnya sesama HR kan kita saling kenal lah Bu, misalnya dari perusahaan A dia mau pindah ke perusahaan B, nah kenal, nah pasti kan perusahaan B HR-nya pasti akan nanya ke HRD perusahaan yang A, masih ada di situ. Nih ada yang lamar, ya mungkin tidak akan melarang gitu atau apa, karena itu kan namanya rezeki, ada yang ngatur masing-masing ya. Tapi begitu ditanya si ini gimana, nah itu training point-nya. Pasti si HR A tidak akan bilang dia jelek atau apa gitu kan. Dengan dia diem dan gue tidak rekomen, udah ngomong kata-kata itu doang, yang perusahaan B pasti tahu dia seperti apa gitu. Jadi bukan menjelek-jelekan atau apa, mungkin dia tidak akan menjelek-jelekan, cuman menurut aku misalnya gitu kan,
aku sih tidak rekomen, itu doang. Itu kata-kata itu juga udah Itu langsung kuat ngerti. banget loh. Gitu, jadi bukan, Ada password antar HRD. jadi bukan si ini gini oh gini enggak, kita nggak mungkin menceritakan karena kan mungkin ada aib di situ kan, misalnya si ini gini Iya. enggak, tidak. Tapi begitu orang cuman ngomong sorry deh kayaknya gue sih nggak rekomen gitu, itu dengan kata-kata itu juga agak lumayan Tajam. kencem ya gitu. Walaupun misalnya dari perusahaan A ke B, taunya dia kan C, yang C kenal sama yang A, pasti dia akan tanya juga gitu kan. Jadi yang penting gimana pun kita kerja penting sih gaya gitu ya, maksudnya ya begitu udah jelek gimana pun agak susah sih. Jadi penting Gitu. menjaga nama baik. Penting. Apalagi pasar modal ya, perusahaan sekuritas itu Kecil sih. Disebut kecil enggak? Karena mungkin Maksudnya satu orang- sektor usaha gitu Sektor kan. usaha. Mungkin di perbankan juga pasti sama gitu. Di bank Iya. pun begitu, misalkan di startup juga sebetulnya orangnya itu doang. Orangnya gitu. itu doang. Kecuali gitu. dia lompat ya, misalnya Iya. dari sini terus ke sana, misalnya itu tuh mesti agak susah nyari rekornya ya. Jadi bukan masalah faktor lingkup bisnis pasar modal kecil itu besar, karena financial company kan pasti krusial. Yang dimaksud tuh lah. lingkupnya tuh lingkup orangnya, Iya. bukan lingkup perusahaannya ya, lingkup orangnya. Jadi gitu teman-teman, kalau misalnya mau lamar pekerjaan yang punya pengalaman di tempat lain itu apalagi di sektor yang sama, HRD-nya biasanya saling cross check nih anak ini bagus apa enggak gitu. Karena biasanya HRD itu saling mengenal satu sama lain ya nggak Iya sih? sih. Gitu. Kalau enggak antar direksi nanya juga. Untuk direksi udah tarafnya beda, beda atas ya Bu ya. Tapi yang saya lihat sih bagus sih karir di HRD karena menguasai semua bisnis proses, harus HRD kayak compliance Iya. gitu kan. Jadi teman-teman kalau di HRD itu pasti kita paham divisi ini bisnis prosesnya seperti ini, divisi ini seperti ini gitu. Kalau misalnya teman ternyata dari HRD pengen ke divisi lain pindah, itu bisa lebih mudah ya Karena nggak dia sih? tahu, iya. Karena dia tahu gitu. Walaupun tidak, aku tadi dari awal aku ngomong walaupun secara tidak mendalami, tapi dia secara luarnya itu pasti akan tahu tugasnya ini tuh si ini loh, ini, jadi dia bisa tahu. Apalagi kalau misalnya udah sekelas head, maksudnya akan tahu lebih dalam. Iya, Walaupun mungkin tidak melaksanakan secara detail, tapi dia tahu apa yang dikerjakannya gitu. Harus ada perizinan apa nggak sih Bu kalau di HRD itu? Kalau HRD seharusnya ada CHRP gitu, kayak Apa itu? sertifikat untuk HR gitu. Dia Oh, ada. berlaku 2 tahun sekali. Tapi itu bukan terakhir tuh kalau nggak salah di undang-undang udah disahkan apa belum ya? Aku kurang tahu, maaf ya kalau emang ini salah, cross check salah. Emang di kepala divisi itu harus ada sertifikat CHRP-nya. Jadi kayak kalau di pasar modal mungkin WPPE-nya. WPPE. Nah, itu. Pokoknya kalau yang mau ngelamar yang penting niatin aja. Pokoknya dalam arti kamu cari tahu mengenai perusahaan itu, kamu cari tahu tentang pekerjaan kamu, terus di mana atau kantornya cabang ada berapa. Dengan kamu tahu itu nilai plus sih Bu. Maksudnya dengan dia tahu, oh berarti dia mencari tahu dan dia mau tahu gitu loh, dibanding kamu saya nggak tahu Bu, saya nggak tahu Bu, itu akan agak susah ya gitu. Tapi kalau Bu misalnya nanti kan pasti ada pertanyaan, ada yang mau kamu tanyakan nggak? Saya baca gini. Dengan kamu punya effort itu tuh akan lebih ada nilai plus untuk kamu sih, untuk para pelamar yang mungkin baru mulai kerja ya gitu. Itu mungkin disebutnya inisiatif ya. Jadi Iya, inisiatifnya jalan gitu. Gitu. Jangan misalnya dapat panggilan perusahaan A, Bu, saya boleh tahu nggak Bu alamatnya di mana? Hah? Maksudnya dengan kan kita pasti akan menyebutkan PT-nya ya. PT ini kamu juga pasti langsung buka di Google, biasanya sudah ada alamat ya. Kecuali kamu ingin konfirmasi ulang, Bu maaf PT-nya yang ini, alamatnya yang ini bukan gitu. Itu pasti akan lebih enak sih dibanding ngomong, Bu di mana Nanya. ya? Oh gitu kan. Baru aja mau yang gampang dicari itu udah nanya gimana pekerjaan yang dia belum tahu gitu kan. Iya. Usahanya sejauh apa, nanya begini ya, hal begini aja nggak nanya atau nggak nyari sendiri gitu. Itu sih. Kadang kalau udah masuk dunia kerja itu keras men. Kita Ngelamar HRD itu cukup knowledge ya untuk staff knowledge. Iya baru. Yang sebenarnya
Dengan kebetulan aku kan HRGA ya, maksudnya HRGA kan merangkap lebih banyak lagi sebenarnya. Sebenarnya kalau emang baru cuman minimal bisa komputer lah Bu. Dari situ kan aku tuh bisa ajarin ya. Diajarin. Jadi nggak harus misalnya harus punya kemampuan apa-apa, nggak, minimal komputer lah. Excel, Word udah pasti lah, PowerPoint dan lain sebagainya. Nanti Yang tinggal kita awal-awal ajarin. Semuanya itu kan by program dan lain sebagainya juga ada. Saya kalau mau BPJS Kesehatan udah ada websitenya sendiri yang tinggal kita input atau apa, BPJS Kesehatan juga ada gitu. Kalau mau jadi head itu gimana Bu? Susah nggak prosesnya Bu? Butuh waktu sih Bu. Butuh waktu dan pengalaman ya? Pengalaman. Jadi misalnya head bukan dilihat dari oh bisa ini, tapi kan cara memprosesnya itu dalam arti cara dia menangani orangnya, cara dia ngomongnya, cara dia punya ada masalah ini, dia harus cara jalan keluarnya itu misalnya, dan ini gimana gitu. Jadi emang prosesnya agak panjang, nggak semerta-merta dengan ini cepet ya. Gitu. Perjalanannya panjang lah gitu. Dan tentunya harus sudah pengalaman menghandle berbagai macam karakter manusia Itu susah di sebuah perusahaan. Banyak gak sih Bu kalau di sebagai HRD itu banyak yang coba melobi supaya kinerjanya bagus, dinilai bagus gitu-gitu? Sebenarnya kalau aku sih gampang aja ya, kalau misalnya HR itu kan semua ada data ya. Dalam arti kamu mau lihat kita menilai absen, ada jamnya, yang nggak bisa kita utak-atik ya kan. Nah itu kan juga nge-link ke IT dan sebagainya. Kalau masalah perilaku, like and dislike gitu kan. Begitu misalnya aku bilang jelek, kalau yang lain bilang bagus, karena kan kalau penilaian itu bukan hanya HR aja, mungkin HR ada penilaian juga dalam arti penilaian sendiri, tapi kan lingkungannya juga menilai Bu. Gitu. Di saat HR bilang bagus, yang lain bilang jelek, ya nggak bisa juga kan. Gitu. Hanya tetap harus ya sesamanya lah, kita saling menghormati orang lain, pekerjaan orang lain, dan mau ya berinteraksi dan lain sebagainya gitu kan. Itu sih penting. Kadang juga. kan suka ada ya yang saya minta naik gaji nggak dinaikin, tapi kalau yang lain dinaikin. Ya, Perasaan kan kita kalau kerjanya naik gitu, iya. pasti ada aja yang kayak ada, gitu kalau ya. naik gaji itu kan bukan hanya semerta-merta HR yang bisa menentukan, pasti kan Iya. dari kepala divisinya minta ke HR. Oh ini anak buah saya ini. Kalau misalnya HR mungkin bisa cuma ngasih tahu, Pak ini ceritanya kayaknya anak buahnya bagus kinerja, tapi yang menentukan juga bukan hanya HR, pasti ada kepala divisinya, ada terakhir direksi dan lain sebagainya. HR itu sebenarnya cuma sebagai pemberi saran loh. Gitu Iya. Gitu. Jadi keputusan terakhirnya juga bukan di kita. Kan pasti ada direksi juga yang Iya, menandatangani semuanya kan. Jadi oh kenal HR nih enak nih gitu. Naik gajinya bisa cepat ya nggak bisa. Tetap ada prosesnya. Prosesnya sesuai prosedur teman-teman, melalui headnya teman-teman sendiri yang disampaikan ke HRD. HRD juga pasti cross check ke atasannya kan, ke direksi gitu, persetujuan direksi. Pokoknya dimanapun ya belajarlah kita, apapun bidang pekerjaannya ya dicintai. Maksudnya kita merasa memiliki pekerjaan itu tuh kelihatan kok, misalnya orang yang seneng gitu kan niat kerja sama yang kerja cuma setengah-setengah tuh biasanya HR udah tahu mana orang yang saya niatnya ini kayaknya nggak deh gitu. Kalau niat kerja kan kayak orang dia mau belajar, terus dia menghargai pekerjaan itu, dan dia dalam proses itu ada salah nggak masalah, karena kan kalau kata orang kata dan udah tak belajar. Tapi dengan salah itu ya bukan kesalahannya terus menerus, tapi dengan kesalahan itu bisa memperbaikinya. Oh aku pernah salah begini nih, jangan lagi deh gitu. Itu semua ada prosesnya. Jadi ya proses itu penting sih. Jadi kalau kita nggak ngelewatin proses-proses itu mungkin agak susah ya, jadinya lebih angkuh atau apa. Tapi kalau kita melewati proses-proses itu jadi aku pernah ngelewatin kok proses-proses itu Bu, gitu. Kalau kayak ibu aja sekarang kan ada prosesnya kan. Apa nih? Ada jenjangnya kan. Proses panjang. Iya, prosesnya panjang dan dari bawah. Iya, jadi tidak bisa kita melihat oh ya enak udah langsung jadi ini, enggak. Semua itu ada prosesnya, ada panjang gitu kan, yang mungkin orang itu tidak harus menceritakan semuanya tentang proses dia, mungkin perih-perihnya atau awalnya cuma naik angkot atau naik apa yang pulang balik ke daerah, ya kita nggak tahu. Tapi di saat dia udah titiknya udah enak, ya berarti dia udah ngelewatin semua titik-titik itu gitu. Betul.
Bu, jadi HRD itu pembawaan. Karakter HRD itu harus tegas, harus santai, harus harus gimana Bu? Tergantung personality masing-masing sih ya. Tergantung Jadi, keadaan aja pada saatnya harus iya, tegas gitu ya. Jadi tergantung orangnya juga. Aku tidak bisa memaksakan orang yang harus biasa tegas atau harus santai, enggak. Cuman mereka pembawaan dia, menempatkan diri dia aja. Kalau menurut saya ya. Sebagai HRD ya. Iya, jadi kadang-kadang kita harus di saat kita di luar atau kita lagi ngumpul sama teman-teman, kita harus menentukan HR-nya saya gitu. Saya ini udah kita lagi ngumpul ya, ngumpul gitu. Bukan nanti jadinya mendikte dan lain sebagainya, tidak. Jadi pas ngumpul ya kita ngumpul. Gitu. Di saat kita kerja ya kita kerja seriously gitu loh. Gitu. Jadi semuanya itu ada ini, tapi pembawaan orang kan masing-masing nih. Kebetulan saya kan mungkin orangnya agak lebih santai walaupun galak padahal ya. Santai kalau pas lagi jalan-jalan. Kalau lagi galak ya galak, tapi ada momen-momen yang bisa saya iniin lah. Jadi tergantung orangnya mau gimana. Jadi tidak bisa memaksakan Esha tuh harus galak, kalau enggak. Kalau emang bawaannya santai dan dia bisa membawa diri dia dan keadaannya ya itu bisa dianya seperti itu kan, karena kan pribadi orang masing-masing kan. Iya. Jadi itu teman-teman, apa tuh tadi tuh poinnya banyak. Background pendidikan sebenarnya harus psikolog, tapi nggak psikolog juga nggak apa-apa, yang penting teman-teman bisa adaptasi, belajar gitu. Kemudian fresh graduate itu nggak banyak kriteria kan, bisa Word, Excel, kemudian juga mau kerja dalam tim dan belajar gitu. Nah kalau mau jadi head itu butuh proses, pasti dari perjalanan panjang gitu, nanti akan membawa ke arah situ. Iya, saya kebetulan kerja dari tahun 2001. Jadi saya sudah kurang lebih 21 tahun. Ya mungkin nggak di HR, karena kebetulan HR aku tuh nyemplung benar dari itu. Tapi itu prosesnya panjang, mengenal orang panjang, kita tahu kepribadian orang panjang. Nggak semerta-merta kita setahun, dia tuh kayak gitu, gue udah tahu nih, enggak gitu. Jadi butuh waktu, saya yang ketemu orang, mengenal orang, terus si itu karakternya ini, si itu karakternya begitu. Cara menghadapi si A dan si B pasti beda, karena kan pembawaannya beda-beda. Mungkin si A kalau kita ngomong keras dia akan keras lagi. Iya. Tapi si B mungkin kita ngomong keras dia bisa lembut gitu kan. Tapi kan kita harus tahu posisinya gitu, itu aja. Jadi kita jangan minder. Prosesnya panjang. Iya, background saya, pendidikan saya bukan dari psikolog. Banyak Contohnya Bu Seka jadi head lompat-lompat. of gitu kan, HR. Backgroundnya pendidikan apa Bu? Kebetulan aku itu lupa saya jurusan saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Maklum, lulusnya udah lama. Apa ya? Aku jadi lupa. Suami nggak lupa. Aku lulusan interstudy public relation. Public relation. Ya. Ngomong sih emang Harusnya di front office ya. Iya, harusnya jadi PR perusahaan ya. Iya kan, apapun banyak Bu, apapun yang lompat-lompat, tapi gimana kita begitu kita dikasih kesempatan itu, gimana kita fokus di pekerjaan itu, terus kita belajar lagi ya kan, semua itu kan ada ilmunya. Dimanapun, bukan hanya dia, mungkin kamu di dealer ada ilmunya, di kepatuhan ada ilmunya, dari misalnya di IT ada ilmunya di saat kamu dikasih kesempatan itu, dan ya mungkin itu jalannya kita nggak ada yang tahu kan. Iya. Ya, kita bisa kadang-kadang aku dipindahin di ini nih, padahal aku nggak. Nah, kalian waktunya untuk belajar, dikasih kesempatan. Karena kesempatan itu, jujur pasti kesempatan tidak datang dua kali. Betul. Gimana kita mau belajar dan mau berusaha. Kalau sampai kita udah berusaha dan kita tidak bisa, ya berarti ya maaf, emang kita nggak bisa. Gitu aja. Yang penting kamu udah usaha dulu, jangan di awal aja udah menolak gitu. Nah Bu, sepanjang perjalanan karir Ibu kan di sekuritas sebagai HRD juga lama kan. Buat teman-teman yang lagi nyari peluang kerja di perusahaan sekuritas, dari kacamata HRD yang potensi peluangnya paling oke itu di fungsi mana nih? Sebenarnya fungsi mana sih bisa aja, mana aja. Tapi ada beberapa divisi-divisi yang emang kita punya harus backgroundnya
punya background tertentu kayak finance accounting kan nggak mungkin tapi agak kemungkinan kecil misalnya dari lulusan dari lulusan pemasaran terus jadi backgroundnya finance accounting kan agak susah ya, ilmunya mesti banyak yang kita pelajarin gitu kan. Itu cuman kalau yang paling untuk yang baru lulus itu kalau menurut aku yang paling gampang ya di perusahaan sekuritas ya itu dealer sih. Tapi dealer juga harus ada pengalaman dan kalau salah input risiko Ya juga pasti ya. ada awalnya kan. Nah itu dia kita mau belajar. Emang yang paling gampang untuk jadi memulai karir di perusahaan sekuritas ya itu dealer sih. Kalau dia jadi sales, satu kemungkinan dia tidak punya basic nasabah, itu susah kan. Tapi kalau dealer dikasih kesempatan lebih gampang, dia mau belajar, dia mau mengikuti semua ritmenya ya emang ada resiko semua gitu, belajar dan itu ada salah. Tapi kan kalau dengan salah itu yang aku bilang dia belajar dari kesalahan ya pasti dia akan jadi misalkan ada tarafnya jadi dealer jadi sales jadi kepala jadi kepala sales dan lain itu ada tingkatannya gitu. Tapi untuk yang baru lulus dan mau mulai ya paling gampang ya itu Bu itu atau CS, tapi kan CS jarang ya gitu. CS justru sekarang lagi banyak loh. Ya Karena teman-teman mungkin nanti perusahaan-perusahaan akan lebih banyak karena udah teknologi basis kan. Jadi yang lebih banyak diperlukan adalah customer service atau customer care. Itu yang fresh graduate yang baru-baru bisa tuh melamar ke situ. Karena nanti akan ada peluang di divisi lain sambil jalan sambil belajar. Iya, karena kan Gitu dia nanti sih. kita semuanya udah teknologi, udah bisa input sendiri. Ya paling kalau emang itu ada masalah baru kita telepon kan. Jadi itu sih. Oke. Mungkin cukup jelas atau makin bingung ya teman-teman apa yang kita obrolin kali ini gitu kan. Tapi saya rasa ini bisa membantu teman-teman sebagai gambaran yang ingin kerja sebagai HRD gitu, yang fresh graduate, yang bukan basic pendidikannya psikolog atau apa gitu. Jadi pekerjaan itu tidak harus sesuai dengan bidangnya. Di Amerika udah 90% lebih gitu kan masyarakat udah mengenal pasar modal. Di Indonesia Itu kan masih juga kenaikannya lumayan loh pas pandemi betul ini kan. kenaikannya lu mau 10% lah gitu. Perusahaan-perusahaan listing 8%. juga banyak kan. Masih jauh menuju 90% peluang buat teman-teman menjadi investor sukses di pasar modal Indonesia. Semangat. Ada tambahan Kan lagi? kita tonton cara investasi kita yang sebelumnya. Ya sebelumnya nah itu. Nggak ada cara investasi. Nah, itu mulai investasi belajar dari situ. Tapi dari kita ya gitu. Jangan nanti sangka udah pasti benar. Enggak dong. Ya disclaimer lah ya, karena investasi kan bukan sesuatu barang pasti. Karena itu dinamis ya, perkembangan pasar modal sesuai dengan perkembangan ekonomi dari perusahaan itu sendiri, emiten dan juga global gitu, nasional global gitu. Seperti itu. Ya, Semoga makasih bermanfaat ya. apa yang kita sampaikan. Yang nggak bermanfaat dibuang aja gitu kan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa Terima kasih subscribe, sudah menyimak. subscribe. Jangan lupa subscribe. Anissa Ham sekarang dirubah. Oh, Anissa Ham udah diganti. Karena biar sama-sama kayak IG, TikTok dan lain sebagainya. TikToknya dong dikasih tahu Anissa Ham juga. Anissa Ham juga, Oh. IG-nya Anissa Ham juga, Di-add, YouTube-nya di-add. Anissa Ham juga. Pokoknya nanti akan di-brand ke Anissa Ham. Sombong dikit nggak apa-apa ya Nggak teman-teman, apa-apa. kan kita harus show off dikit lah kali-kali gitu ya guys. Ini Iya. guru show off saya. Saya diajarin harus show off katanya gitu. Kan kalau nggak show off tuh nggak ada orang yang mengenal kita. Ya pokoknya di-add ya. Di Tapi dunia aja. positif ya teman-teman ya, Ya, supaya pokoknya karakter kita bagus. kalau mau apa, kita mau tahu tentang apa, kali kita bisa bantu di komen aja. Nanti ibu ini akan baca. Makasih ya. Oke, dadah, bye.